Dalam situasi seperti ini, Shen Xiang terlihat sangat santai, tetapi ini juga karena dia ingin menenangkan diri dan memurnikan pil. Jika Wang Qiongjin ingin menyerang benua Chen martial, bagaimana mungkin dia tidak cemas? Sekarang dia memiliki Long Sui untuk mengawasi Wang Qiongjin, dia bisa menyempurnakan pil tingkat surga dengan damai. Kali ini, buah Hunyuan masih meledak, tetapi meninggalkan setengah dari bubuk obat dan aura obat, yang sedikit lebih banyak dari sebelumnya. Sepertinya nyala api adalah hambatanku saat ini, dan kekuatan suciku sedikit tidak mencukupi. Shen Xiang menghela nafas ringan, dan mengeluarkan buah Hunyuan untuk melanjutkan pemurnian. Mungkin apiku cukup, mungkin aku tidak tahu cara menggunakannya dengan cerdik. Susah sekali menyeberangi sungai sendirian. Shen Xiang melihat api yang berkobar di telapak tangannya dan diam-diam berkata di dalam hatinya, Long Sui berkata, kekuatan dewa Anda tidak lemah. Meskipun saya tidak tahu berapa banyak energi yang Anda perlukan untuk menggunakan metode ini, saya merasa Anda belum menggunakan kekuatan dewa Anda di tempat yang tepat, atau mungkin Anda belum melakukannya, sepenuhnya mengeluarkan kekuatan-kekuatan Tuhanmu. Kamu sering menghadapi situasi seperti ini di masa lalu, jadi kamu masih perlu memperkuat penggunaan kekuatan Tuhan. Shen Xiang mengangguk, dia merasakan hal yang sama, dan bertanya, apakah ada gerakan dari wanita tua itu? Tidak ada gerakan besar, tapi ada banyak gerakan kecil. Mungkin itu karena dia berasal dari alam iblis surgawi, tapi saat ini dia melakukannya dengan sangat baik di alam iblis. Banyak tokoh besar di alam iblis telah menunjukkan wajahnya dan untuk sementara akan menghentikan perang di alam manusia dan mencabut semua kekuatan mereka. Lebih jauh lagi, dia sepertinya ingin menghubungi para ahli dari alam iblis. Kata Long Sui. Shen Xiang mengerutkan kening, ini bukan hal yang baik. Wang Qiongjin ini dapat menggunakan prestisenya untuk menarik banyak kekuatan untuk bersekutu dengan Istana Dewa Api, dan kali ini, itu akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kabar baiknya adalah wanita tua ini tidak berencana untuk menyerang benua Chen martial sendiri. Sepertinya para Raja Abadi ini merasa was-was dan tidak berani mengambil tindakan. Long Sui berkata, saya mendengar dia mengatakan ini sendiri. Dia mengatakan bahwa dia akan memberi perintah dari belakang dan tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran apapun. Jika Raja Abadi ini bisa bergerak, mereka tidak perlu mengumpulkan begitu banyak orang. Mengapa mereka tidak bisa bergerak? Secara logika, jika Baihu tidak muncul di Ditian, akan sulit bagi siapapun untuk mengalahkan mereka. Istana api ilahi mereka memiliki 3 Raja Abadi. Belum lagi mereka bisa mendominasi seluruh Ditian, tetapi menjatuhkan benua Chen martial seharusnya tidak menjadi masalah. Shen Xiang merasa sulit untuk memahaminya. Ketiga Raja Abadi ini semuanya ingin menjatuhkan benua Chen martial, dan selama mereka mengambil tindakan, itu akan menjadi tugas yang sangat mudah. Namun, mereka tidak melakukannya, dan malah mengirim banyak murid Istana Api Ilahi ke kematian mereka. Aku tidak tahu, tapi itu hal yang bagus. Setidaknya kita tidak perlu khawatir menghadapi pria setingkat ini. Kamu tidak beruntung membunuh orang lain. Kamu harus tahu bahwa kamu beruntung untuk membunuh kekasih wanita tua itu. Long Sui dengan tegas memperingatkan Shen Xiang. Dia ingin membuat Shen Xiang mengerti bahwa dia jelas bukan tandingan Raja Abadi saat ini. Dia ingin dia tidak dengan bodohnya menantang Raja Abadi untuk berduel 1 lawan 1. Itu adalah tindakan bunuh diri. Aku tahu, tapi suatu hari nanti, Raja Abadi ini pasti akan diinjak-injak oleh kakiku. Shen Xiang mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, lalu terus menggunakan pemurnian dewa untuk memurnikan buah Hunyuan. Selama dia bisa memurnikan lebih banyak bubuk obat dan aura obat dari buah Hunyuan ini, bagian dari buah Hunyuan ini akan dianggap sukses, dan akar pohon Hunyuan berikut tidak akan terlalu sulit, karena termasuk dalam yin dan yang atribut, dan memiliki misterius perasaan bersamanya. Itu adalah rasa kedekatan. Setelah beberapa waktu, telapak tangan Chen Xiang yang terbakar tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan yang lemah,
dan beberapa retakan muncul pada buah Hunyuan, yang merupakan tanda akan meledak. Setiap kali hal ini terjadi, buah Hunyuan akan selalu mengeluarkan semburan energi spiritual yang sangat kuat dan sangat aneh, yang dapat langsung mengenai jiwa dewanya. Kali ini, sama saja, dia merasakan jiwa dewanya sedikit bergetar, dan kemudian dia memperkuat apinya, membiarkan kekuatan dewa dan apinya menyatu, membakar roh iblis di dalam buah Hunyuan. Bagaimanapun, ini adalah obat roh tingkat surga. Meskipun disalin dari cairan ilahi ciptaan, kekuatan yang terkandung di dalamnya tidak lemah sama sekali. Obat-obatan roh tingkat surga ini semuanya telah dipelihara oleh energi roh langit dan bumi selama lebih dari 10.000 tahun, dan mengandung kekuatan yang unik dan unik di dalamnya. Sepertinya aku belum sepenuhnya berhasil kali ini. Apa sebenarnya yang salah? Shen Xiang menghela nafas dalam hatinya. Setelah itu, ledakan terdengar. Telapak tangannya dikelilingi oleh bola kabut emas. Dia menutup matanya dan memikirkan kembali hal-hal yang terjadi ketika dia gagal beberapa kali. Tidak dapat menekan roh obat di dalam buah Hunyuan, menyebabkan roh obat mengendalikan sebagian dari kekuatan buah Hunyuan untuk melakukan serangan balik, menyebabkan kekuatan di dalam buah Hunyuan menjadi tirani dan tidak dapat diprediksi, sulit untuk ditekan, kecuali kita dapat menghancurkannya. Roh obat, atau sepenuhnya menekan mereka. Dia menyimpan setengah dari bubuk obat dan aura obat di dalam tungku Yanlong. Bagian buah Hunyuan ini harus dimurnikan 3 kali, dan lebih dari separuhnya terbuang sia-sia. Pada saat ini, ia menyatu di dalam tungku Yanlong, membentuk bagian lengkap dari buah Hunyuan, dan masih banyak lagi. Berikutnya adalah akar pohon Hunyuan. Akar pohon Hunyuan ini bisa dikatakan berkembang dengan sangat lancar, dan selama proses pemurnian, perasaan aneh itu muncul, sehingga dia dengan mudah memurnikan akar pohon Hunyuan menjadi bubuk putih. Aura obat dan bubuk obat tidak hilang sedikit pun. Dia merasa bahwa alasan mengapa hal seperti ini ada hubungannya dengan darah Dewa Yin dan Yang miliknya. Namun, tidak semua bahan obat memiliki atribut Yin dan Yang, jadi dia tidak bisa mengandalkan keberuntungan. Ia masih harus terus bekerja keras di masa depan untuk menyempurnakan pensucian Tuhan. Dia terbiasa tidak menyia-nyiakan bahan obat apapun untuk memurnikan pil, tetapi ketika dia memurnikan buah Hunyuan, dia telah membuang lebih dari setengahnya. Hal ini menyebabkan dia memiliki simpul di hatinya yang sulit untuk dihilangkan. Dan selama dia memikirkan bagaimana dia akan menjadi seperti ini di masa depan, dia akan sangat tertekan. Menyempurnakan semua bahan obat menjadi aura obat dan bubuk obat telah menyelesaikan sebagian besar proses pemurnian pil, dan sisanya adalah menggabungkan semuanya. Secara umum, tahap terakhir ini adalah yang paling sulit dan paling penting, tetapi bagi Shen Xiang, tahap tersulit dalam memurnikan bahan obat adalah yang paling sulit. Sebagai perbandingan, tahap kondensasi pil jauh lebih mudah. Di dalam tungku Yanlong, segala jenis bahan obat yang dimurnikan secara terpisah akhirnya akan mengembun menjadi satu. Shen Xiang menuangkan api ke dalamnya, dan di bawah pemanasan, aura obat dan bubuk obat di dalamnya tampaknya telah dimurnikan, melepaskan gelombang demi gelombang cahaya yang menyilaukan. Pada saat yang sama, mereka juga diperas oleh kekuatan ilahi yang dilepaskan oleh Shen Xiang, perlahan-lahan berkumpul menjadi bola, membentuk topan yang perlahan berputar di dalam tungku pil, menyerap semua aura pengobatan. Wanita tua itu akan membuat langkah besar. Ini tengah malam, apa yang akan dia lakukan? Long Sui berkata dengan cemas, karena dia melihat bahwa di sebuah rumah besar di kota, ada sekelompok besar orang berkumpul. Dari penilaiannya, dia tahu bahwa kelompok orang ini semuanya adalah ahli dari alam iblis dan alam iblis. Shen Xiang tidak bertanya, karena dia akan memadatkan intinya. Dia tidak dapat diganggu, selama dia bisa menyempurnakan Hunyuan dan tingkat surga tingkat rendah ini, dia akan mengambil langkah maju yang besar. Baru sekarang Chen Xiang memahami perbedaan antara menyempurnakan pil tingkat surga yang sebenarnya dan menyempurnakan pelet super semacam itu. Ketika pil tingkat surga ini memadatkan pelet, energi tirani jauh lebih sulit untuk diatasi daripada saat dia menyempurnakan pelet super itu.
Pelet super itu semuanya diperas melalui banyak set bahan obat. Jika dimurnikan seperti ini, mereka dapat mencapai efek pelet tingkat surga. Tetapi proses pemurniannya akan memakan banyak waktu, dan efek spesifiknya pasti tidak akan sebaik pelet tingkat surga. Namun bisa dikatakan proses pemurniannya tidak besar, asalkan mampu meluangkan waktu. Tapi sekarang, menyempurnakan pil tingkat surga yang sebenarnya membutuhkan banyak energi dan pengalaman. Misalnya, Shen Xiang tidak memiliki pengalaman apapun saat ini, jadi sangat sulit baginya untuk menghadapi perubahan tanpa akhir selama proses kondensasi pil. Meskipun topan di dalam tungku pil berukuran sama dengan pil tingkat rendah lainnya, energi yang dikandungnya jauh lebih banyak daripada pil tingkat rendah lainnya. Pada saat ini, untuk menyatukannya dan memadatkannya menjadi keadaan padat, jumlah hambatan yang dipancarkannya sangatlah kuat. Shen Xiang telah melepaskan sejumlah besar kekuatan suci untuk mengelilingi topan, tetapi bubuk obat dan aura obat yang dimurnikan dari obat-obatan roh juga mengandung sejumlah besar roh. Roh-roh ini dilahirkan dengan perlawanan yang kuat, dan sekarang setelah mereka menyatu, mereka menjadi semakin keras kepala. Pada saat ini, Chen Xiang hanya merasakan jiwa surgawinya sedang berdiri di tepi pantai, dihantam gelombang demi gelombang ombak yang sangat kuat, seolah-olah dia akan berpencar. Ini adalah perasaan krisis yang belum pernah dia rasakan sebelumnya di dunia alkemis, dan jika dia tidak berhati-hati, jiwa sucinya mungkin terluka parah. Di dalam tungku pilku, kamu harus mendengarkanku. Aku mengendalikan segalanya. Wajah Shen Xiang menjadi gelap, dan tiba-tiba, gelombang petir emas melintas di dalam lautan rasa ilahi. Kekuatan suci yang seperti laut berubah menjadi naga emas, dan terbang dari lautan rasa ilahi, menghancurkan topan menjadi dua bagian. Kerjakan untukku. Shen Xiang melepaskan kekuatan ilahi transformasi naga dan menuangkannya ke dalam tungku Yanlong. Kedua siklon itu dikelilingi oleh beberapa naga kecil yang seperti benang, dan kekuatan ilahi transformasi naga secara bertahap menyusut, menekan dua siklon tirani, mencoba mengompresnya menjadi dua pelet. Selama proses kompresi, kualitas siklon terus meningkat, dan kekuatan yang meletus bahkan lebih mengerikan. Jika tungku naga api cemerlang menjadi transparan saat ini, cahaya semacam itu pasti mampu membutakan mata orang biasa. Tungku alkimia berangsur-angsur stabil, dan saraf tegang Shen Xiang berangsur-angsur mengendur. Sesaat kemudian, dia menarik napas dalam-dalam. Meski sangat lelah, wajahnya dipenuhi kegembiraan, karena dia berhasil. Pemurnian Tuhanku telah berhasil. Apa yang membuat Shen Xiang bahagia adalah ini, pemurnian dewa ini adalah metode pemurnian pil surgawi yang dia ciptakan sendiri berdasarkan alkimia surgawi. Jika dia bisa sukses sekarang, dia tidak perlu menggunakan metode yang rumit dan sulit dipahami seperti alkimia peramalan di masa depan. Ini adalah terobosan besar dalam jalur alkimia miliknya, dan memiliki makna yang luar biasa. Membuka tungku Yanlong, dua pil yang memancarkan cahaya keemasan melayang dan memasuki salah satu kotak giok Shen Xiang. Meskipun dia telah menyia-nyiakan banyak buah hunyuan sebelumnya, dia tetap mempertahankan gayanya dan berusaha sekuat tenaga untuk menghasilkan pil sebanyak mungkin. Bajingan kecil ini, dia benar-benar berhasil. Tanpa menggunakan lebih dari 100 lapisan alkimia peramalan, dia mampu menyempurnakan dua hunyuan dan kualitasnya sangat tinggi. Su Meiyao melihat kotak giok yang diberikan Shen Xiang padanya. Di dalamnya, ada dua hunyuan dan berbaring dengan tenang. Terobosan Shen Xiang kali ini telah sepenuhnya membalikkan pemahaman sebelumnya tentang Dao alkimia, menyebabkan dia sulit menerimanya. Namun, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Shen Xiang telah menempuh jalannya sendiri. Dia tidak lagi membutuhkannya untuk memberinya petunjuk apapun tentang alkimia, dan dia juga tidak bisa memberinya petunjuk apapun. Paling-paling, dia bisa memberinya beberapa saran dan petunjuk berdasarkan pengalamannya sendiri. Shen Xiang mengeluarkan beberapa pelet dan memakannya, lalu menutup matanya untuk beristirahat. Dia berkata dengan lembut, "Saya benar-benar ingin tidur nyenyak, tetapi saat ini saya tidak bisa. Masih banyak hal yang harus dilakukan." Bajingan kecil,
Kamu sangat keren. Kamu tidak perlu menggunakan alkimia peramalan terkutuk itu untuk bisa meramu pil tingkat tinggi. Su Meiyao bergumam pada dirinya sendiri. Saat itu, dia telah melalui berbagai kesulitan untuk memurnikan pil. Saudari Meiyao, aku pasti akan mengajarimu di masa depan. Pensucian Tuhan ini belum sempurna, saya yakin ke depannya akan lebih mudah untuk dipahami. Shen Xiang tertawa, saya sudah mengatakannya sebelumnya, saya pasti akan menggunakan waktu sesingkat mungkin untuk membantu Anda semua memulihkan kekuatan Anda. Apakah kamu benar-benar ingin kami meninggalkanmu? Su Meiyao mencibir, apakah menurutmu tanpa kami, akan lebih nyaman bagimu untuk menggoda bunga dan rumput? Shen Xiang memiliki ekspresi bersalah di wajahnya, tentu saja tidak. Long Sui tertawa, alasan kenapa aku membiarkan saudari Meiyao memulihkan kekuatannya adalah karena aku bisa menerimanya, kan, bajingan kecil. Sedikit cabul, aku benar-benar ingin mengajakmu masuk sekarang. Shen Xiang berkata dengan cepat, hal-hal di kepala ras nagamu benar-benar sangat kotor. Awasi wanita tua itu. Saat aku pulih, aku harus merencanakan bagaimana menghadapinya dalam kegelapan. Long Sui berkata dengan suara lembut, mengerti, nenek tua ini mengumpulkan sekelompok orang ini di sini untuk rapat, tetapi dari percakapan mereka, mereka tidak berencana untuk menyerang benua Chen Martial dalam skala besar sejak awal. Shen Xiang sedikit terkejut, dan bertanya, oh, lalu apa yang akan mereka lakukan? Long Sui berkata, mereka berencana untuk berbicara dengan tokoh besar dari berbagai kekuatan di benua Chen Martial dengan meriah, karena mereka telah memastikan bahwa ada pembuluh darah naga di sana, dan mereka ingin kekuatan di benua Chen Martial memberi mereka sebagian darinya. Juga, mereka ingin alam iblis dan iblis, serta kekuatan kuat lainnya di alam manusia, dapat mendirikan sekte mereka sendiri di benua Chen Martial dan memiliki sebidang tanah mereka sendiri. Omong kosong. Hanya orang idiot yang akan menyetujui kelompok bajingan ini. Mereka tidak memiliki niat baik sejak awal, memasuki benua Chen Martial dan memberi mereka sebagian dari pembuluh darah naga. Bukankah itu sama dengan membuat mereka lebih kuat? Bahkan seekor babi pun tidak akan melakukan hal seperti itu. Shen Xiang berkata dengan marah, jika benua Chen Martial tidak setuju, mereka akan menyerang lagi, bukan? Mereka berencana melakukan ini, jika mereka benar-benar berdamai. Mereka akan dapat memiliki tanah mereka sendiri di benua Chen Martial, dan ketika mereka menjadi lebih kuat, mereka akan mencaplok kekuatan asli di benua Chen Martial, dan dengan istana api ilahi sebagai kekuatan utama, mereka akan mendominasi seluruh dunia surga kekaisaran baru, menempati semua sumber daya, dan mengambil alih semua kekuatan besar dan kecil lainnya. Long Sui berkata, ketika saatnya tiba, mereka akan menggunakan alasan menduduki pembuluh darah naga demi perdamaian untuk membujuk Di Tian dan yang lainnya agar memberikan tekanan pada benua Chen Martial. Shen Xiang pulih dan bertanya, kapan orang-orang ini berencana untuk pindah? Aku belum tahu, tapi pertama-tama mereka akan pergi ke kota Pil yang awalnya berada di benua raja. Setelah diselamatkan oleh mereka, kota Pil itu berangsur-angsur membaik. Tempat itu sekarang lebih ramai, dan di bawah kendali Istana Dewa Api. Long Sui berkata, mereka punya tujuan lain pergi ke kota Pil, karena tempat itu dekat dengan kota penakluk naga. Mereka sepertinya ingin pindah ke kota penakluk naga. Serang kota penakluk naga. Shen Xiang mengangkat alisnya, apakah wanita tua itu bergerak? Ya, wanita tua itu mengatakan bahwa kota penakluk naga itu merusak pemandangan, tapi dia tidak berani memasuki makam naga jahat. Dia juga takut dengan pertahanan di sana. Kata Long Sui. Mother of Asterisker, Raja Abadi sedang menyerang kota penakluk naga. Aku tidak tahu apakah kita bisa menahannya, aku harus cepat kembali. Shen Xiang tiba-tiba mulai mengkhawatirkan kota penakluk naga. Jangan khawatir, dia hanya mengatakan bahwa dia akan mengacaukan kota penakluk naga, dia tidak mengatakan bahwa dia akan menghancurkannya. Kata Long Sui. Tidak bisa, itu kotaku, jangan berpikir hanya karena aku tidak di sini, mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau.
Siapapun yang berani menginjak wilayahku, aku akan menginjak wajahnya. Shen Xiang sangat marah di dalam hatinya, dia segera meninggalkan kota dan bergegas kembali ke kota penakluk naga. Terakhir kali, ketika Istana Dewa Api dan kekuatan lainnya ingin menyergap negara surgawi senjata ilahi, mereka sangat dihalangi, dan gerbang penakluk naga adalah salah satu kekuatan tersebut. Meskipun Shen Xiang disegel, di mata orang luar, gerbang penakluk naga diam-diam masih tumbuh lebih kuat, kekuatan keseluruhannya sangat kuat, dan para murid di dalamnya semuanya sangat ganas, keterampilan bela diri mereka semuanya sangat kuat, dan harta serta senjata pada mereka tubuh semuanya barang berkualitas tinggi. Mengetahui bahwa Wang Qiongjin akan menimbulkan masalah di kota penakluk naga, Shen Xiang segera kembali dan menunggunya membawa orang ke sana. Selama Wang Qiongjin tidak bergerak, dia merasa tidak masalah untuk membalas dengan keras. Di aula rumah tuan kota, Li Baojun dan Duan Chong sedang mendiskusikan beberapa taktik ofensif. Shen Xiang menyerbu masuk dengan sangat ganas, membuat mereka sangat ketakutan. Pemimpin, apa yang membuatmu begitu cemas? Apakah Istana Dewa Api akan melancarkan serangan habis-habisan? Li Baojun bertanya dengan cemas, sejak dia mengetahui bahwa Raja Pembunuh Hantu menggunakan racun yang sangat dalam dan dikirim ke gunung berapi, dia merasa khawatir sepanjang waktu. Dia tidak khawatir Shen Xiang akan mati, tetapi Shen Xiang akan disegel kembali, hanya sedikit orang yang tahu bahwa Shen Xiang adalah Raja Pembunuh Hantu. Ketika mereka mengetahui bahwa Shen Xiang telah menggunakan racun yang sangat dalam, meskipun mereka terkejut, mereka diam-diam tertawa. Shen Xiang yang memiliki racun super tua yang begitu kuat tidak diragukan lagi merupakan jaminan yang sangat besar. Pada saat ini, seluruh gunung api suci, bersama dengan Raja Abadi, telah dihancurkan. Selama seseorang tahu bahwa Shen Xiang telah menyelinap ke gunung api suci saat itu, mereka akan curiga bahwa ini disebabkan oleh Shen Xiang. Mereka tidak percaya bahwa Shen Xiang telah membunuh Raja Abadi dari Istana Dewa Api. Sudah waktunya. Namun, mereka tidak menyerang benua Chenwu. Sebaliknya, mereka datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Shen Xiang berkata dengan wajah serius, seorang nenek tua dari alam Raja Abadi ingin membawa sekelompok orang dari alam iblis dan iblis untuk menimbulkan masalah di sini. Kalian segera memikirkan cara untuk menghadapinya. Apa? Raja Abadi memimpin tim untuk menimbulkan masalah, bagaimana kita bisa membela diri? Duan Chong berkata dengan kaget, cepat dan aktifkan pertahanan seluruh kota. Mother of Asterisker, mengapa Raja Abadi ini melakukan hal seperti itu? Jika ini menyebar ke alam surga, mereka pasti akan ditertawakan sampai mati. Saat ini, aku tidak tahu bagaimana mereka akan menghadapi kota penakluk naga kita, tapi mereka pasti akan menimbulkan masalah. Oh benar, kota Pil berada di bawah kendali Istana Dewa Api, mungkin mereka ada di sini untuk kota Pil, kata Shen Xiang. Itu benar, alasan mengapa kota Pil bisa bangkit dari abu adalah karena dukungan dari Istana Dewa Api. Namun, dengan kota penakluk naga kita di sini, kota Pil memang seperti itu. Li Baojun mengangguk. Saat Li Baojun dan Duan Chong memberi perintah untuk melaksanakan pertahanan terbesar kota, berita tentang kota Pil yang menantang kota penakluk naga tiba-tiba datang. Tantangan ini adalah tantangan pemurnian Pil. Pemimpin, apakah kamu merasa nyaman untuk keluar sekarang? Li Baojun berkata, dia tahu bahwa Shen Xiang adalah yang terbaik dalam menghadapi tantangan semacam ini. Elder Li, tentu saja saya bisa bertarung, saya hanya perlu menyembunyikan identitas saya, tetapi pil yang bisa saya saring tidak berlevel tinggi, Anda seharusnya bisa menyempurnakan pil abadi, bukan? Shen Xiang mengusap dagunya dan berpikir, mungkinkah wanita tua itu menggunakan metode ini untuk menimbulkan masalah di kota penakluk naga? Ada banyak orang di Istana Dewa Api yang juga pandai memurnikan pil, saya khawatir akan ada tekanan. Benar, sebagian besar orang di Istana Dewa Api memiliki jiwa api yang kuat. Li Baojun mengangguk, bagaimana kalau kita menolak tantangan ini? Bagaimana jika ini adalah jebakan yang mereka buat untuk kita? Kita sangat jelas tentang karakter kelompok orang ini.
Ketika saatnya tiba, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Duan Chong membuka surat tantangan dan mengerutkan kening. Mereka membutuhkan dua alkemis untuk bersaing, dan mereka berharap untuk bersaing di kota penakluk naga. Sedangkan bagi yang kalah, mereka harus memberikan pil dan jumlah berikut kepada pihak lain. Shen Xiang berkata, kita tidak bisa membiarkan mereka memasuki kota, di luar kota. Apakah pihak lain Pil City atau kekuatan lain? Ini tantangan dari Istana Dewa Api. Saya pikir mereka kekurangan pil, jadi mereka ingin menggunakan metode ini untuk mendapatkan pil dalam jumlah besar dengan cepat. Saat ini, bagi Ditian, pil kamar penakluk naga kami sangat terkenal, kata Li Baojun. Sepertinya Istana Dewa Api sudah memiliki tekad untuk menyerang benua Chen Martial. Terlebih lagi, mereka bahkan ingin mendapatkan beberapa pil dari kita sebelumnya. Rencana ini sungguh brilian. Shen Xiang tersenyum, saya hanya tidak tahu apakah Istana Dewa Api ini akan menepati janji mereka. Mereka memiliki Raja Abadi, jika kita menang dan mereka mengingkari utangnya, bukankah itu kerugian besar? Abaikan mereka, terus pertahankan seluruh kota, tutup gerbang kota dan susunan transmisi, dan hanya berteleportasi keluar, bukan ke dalam. Istana Api Surgawi ini mungkin memiliki niat buruk, jika mereka tidak memiliki Raja Abadi itu, kami tidak akan takut. Li Baojun berpikir sejenak, dan membuat keputusan setelah meminta pendapat Shen Xiang dan Duan Chong. Di luar kota sudah banyak orang. Berdiri di tembok kota, ada lautan manusia, seolah-olah seluruh kota pil telah tiba di luar kota penakluk naga. Tanpa Shen Xiang, gerbang penakluk naga menjadi sangat lemah. Anda bahkan tidak berani menerima kompetisi kecil dalam alkimia. Wang Qiongjin berteriak sekuat tenaga, nadanya penuh ejekan dan ejekan. Saya benar-benar tidak berani bersaing, jika itu hanya kompetisi sederhana, tentu kami tidak akan takut, tetapi Anda adalah Istana Dewa Api, dan Istana Dewa Api memakan orang tanpa memuntahkan tulangnya. Kami takut, terlepas dari menang atau kalah, kami akan ditelan olehmu hingga tulang kami pun tak tersisa, Li Baojun segera menjawab. Makna di balik perkataannya adalah bahwa Istana Dewa Api tidak bisa diandalkan dan membuat orang khawatir. Semua orang mengerti bahwa karakter Istana Dewa Api diragukan, karena Istana Dewa Api pernah bekerja sama dengan iblis untuk menyerang benua bela diri Chen. Ini adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh banyak orang di dunia manusia. Dia membawa sekelompok iblis yang kuat. Aku ingin tahu apa yang ingin dilakukan wanita tua ini. Long Sui berkata, orang lain mungkin tidak bisa mengenali iblis yang menyembunyikan aura mereka, tapi dia mengenalinya. Ini hanya pertukaran damai, Istana Dewa Api kita pasti tidak akan melakukan hal buruk. Alasan mengapa Istana Dewa Api seperti itu sebelumnya hanyalah karena kesalahan orang lain yang bertanggung jawab atas Istana Dewa Api. Sekarang orang itu sudah mati, aku akan membuat Istana Api Ilahi kembali ke keadaan semula. Wang Qiongjin berkata dengan keras, membiarkan semua orang di belakangnya dan seluruh kota penakluk naga mendengarnya. Shen Xiang tidak pernah menyangka bahwa Wang Qiongjin akan benar-benar mengatakan bahwa kekasihnya yang telah meninggal telah melakukan kesalahan. Jika memang benar demikian, maka Wang Qiongjin adalah orang yang akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya, dan bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada yang dia bayangkan. Adapun pertukaran damai Wang Qiongjin, Shen Xiang dan yang lainnya menganggapnya sebagai omong kosong. Selama seseorang tidak idiot, mereka tidak akan mempercayai hal seperti itu, tetapi dia tahu bahwa Wang Qiongjin telah membawa sekelompok besar orang dari alam iblis dan iblis ke sini dengan niat buruk, dan sepertinya dia bersiap untuk menggunakan metode ini untuk memerasnya. Pada surat tantangan, ada banyak pil yang harus diserahkan setelah kalah, yang cukup untuk mengguncang fondasi kamar penakluk naga, jadi Shen Xiang dan yang lainnya sangat berhati-hati. Faktanya, mereka sangat percaya diri dengan keterampilan pemurnian pil mereka sendiri, dan berpikir bahwa mereka pasti akan menang, tetapi mereka tidak dapat mempercayai pihak lain, dan khawatir pihak lain akan bertindak tanpa malu-malu. Selama Anda bisa membuat kami percaya bahwa Anda tidak akan menarik kembali perkataan Anda,
kami hanya mengkhawatirkan hal ini. Pertukaran pil memang sangat diperlukan, dapat meningkatkan level pemurnian pil di kedua sisi. Hanya saja bahwa apa yang dilakukan Istana Api Ilahi Anda sebelumnya, membuat kami sulit mempercayainya. Li Baojun juga berkata dengan keras. Setelah semua orang mendengar ini, mereka menganggap itu sangat masuk akal. Siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat mengetahui bahwa apa yang disebut pertukaran ini bukanlah pertukaran biasa. Jika kalah, mereka harus membayar mahal. Khawatir pihak lain akan bertindak tanpa malu-malu dan tidak menerima tantangan adalah hal yang sangat rasional untuk dilakukan. Tidak ada suara dari sisi Istana Dewa Api. Mereka telah membuat keributan besar, dan hampir memanggil semua orang di kota Pil, hanya untuk memperkuat momentum mereka dan membuat orang-orang di kota penakluk naga keluar untuk bertarung. Namun, orang-orang yang mereka bawa semuanya berdiskusi di belakang, mengungkapkan keraguan mereka terhadap kredibilitas Istana Dewa Api. Setelah Wang Qiongjin berpikir sejenak, keputusannya mengejutkan Shen Xiang dan yang lainnya. Dia sebenarnya mengusulkan untuk membuat kontrak, sepertinya dia sangat membutuhkan pil dalam jumlah besar, dan mereka sangat percaya diri, berpikir bahwa mereka bisa menang. Apakah mereka membutuhkan begitu banyak pil hanya untuk menyerang benua Chen Martial? Kata Shen Xiang, sementara Li Baojun sudah keluar untuk membuat kontrak dengan Wang Qiongjin. Itu mungkin saja, tapi selama kita menang, itu berarti membunuh dua burung dengan satu batu. Pertama, itu akan melemahkan kekuatan pil gerbang penakluk naga kita, dan kedua, itu akan memungkinkan mereka mendapatkan pil dalam jumlah besar untuk diri mereka sendiri. Mereka sudah tahu bahwa gerbang penaklukan naga kita memiliki fondasi yang sangat kokoh. Terakhir kali mereka menyerang negara surgawi senjata ilahi, kekuatan yang kami tunjukkan telah membuat mereka waspada. Jika mereka menyerang benua Chen Martial, kami akan dapat memberi mereka pil dalam jumlah besar, itu juga akan menyebabkan banyak masalah bagi mereka. Kata Duan Chong, kata. Shen Xiang menganggukkan kepalanya, dia merasa analisis Duan Chong sangat masuk akal, tetapi dia percaya bahwa meskipun mereka kalah dalam kompetisi kali ini, itu pasti tidak akan menggoyahkan fondasi pil mereka. Selama dia mengertakkan gigi dan melakukan budidaya pintu tertutup selama 1,5 tahun, dia akan mampu menduplikasi sejumlah besar bahan obat. Saat ini, ada beberapa alkemis di kamar penakluk naga, jadi mereka bisa memurnikan pil lainnya dengan sangat cepat. Li Baojun kembali, dia tersenyum dan berkata, saya tidak tahu apa yang wanita tua itu rencanakan. Dia benar-benar menandatangani kontrak dengan saya, jika dia mengingkari utangnya atau menyebabkan kerusakan pada kota penakluk naga selama periode waktu ini, dia akan menderita. Setelah Shen Xiang memastikan bahwa kontraknya efektif, dia membuka gerbang kota dan membiarkan sekelompok besar orang masuk. Kompetisi pemurnian pil Fire Divine Palace juga akan segera dimulai. Apakah aturannya sudah ditetapkan? Shen Xiang lebih memperhatikan hal ini, karena jika itu adalah aturan yang merugikan mereka, itu akan mempersulit mereka. Aturan-aturan ini ditetapkan oleh mereka. Saya pikir ini adil bagi kedua belah pihak. Berpartisipasi dalam kompetisi kedua sisi kompetisi pil akan mengirimkan masing-masing 2 orang. Selama satu pihak bisa memenangkan 2 putaran berturut-turut, mereka akan menjadi pemenang terakhir. Adapun pil apa yang akan dibuat, masing-masing pihak akan bergiliran menyebutkannya. Di babak pertama, mereka akan menyebutkan pil apa yang akan dibuat, dan kemudian di babak kedua, kami akan menyebutkannya. Pemenang akan ditentukan berdasarkan kualitas, kuantitas, dan waktu pemurnian pil. Kata Li Baojun. Shen Xiang mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata, bagaimana jika mereka memanggil untuk membuat pil, dan kita tidak memiliki bahan obat untuk pil itu? Istana Dewa Api ini berasal dari alam surga, jika kita membuat pil abadi atau semacamnya, bukankah kita pasti akan kalah? Ada batas maksimalnya, kita tidak bisa memanggil pil abadi. Sedangkan untuk bahan obatnya, jika kita kekurangan, kita bisa membelinya dari pihak lain. Pihak lain pasti tidak akan kekurangan bahan obat untuk pil jenis ini,
dan kita juga akan melakukan hal yang sama, Li Baojun berkata, saya sudah menanyakan semua ini. Mereka yang pertama kali memanggil. Shen Xiang masih sedikit ragu, karena ada batas maksimum, lalu apakah ada batas minimum? Dalam hal menyempurnakan pil tingkat rendah, Shen Xiang adalah yang terbaik dalam hal itu, dari segi kualitas, kuantitas, dan waktu pasti menang. Jika itu adalah pil berlevel tinggi, dia tidak akan begitu yakin. Ya, persyaratan terendah adalah pil tingkat surga tingkat rendah. Jika pemimpin tidak dapat menyempurnakan pil tingkat surga tingkat rendah, saya dapat melakukan semuanya sendiri. Peraturan tidak membatasi satu orang untuk terus melakukannya, kata Li Baojun. Duan Chong bertanya, jika hanya satu kemenangan dan satu kekalahan sejak awal, bukankah kita harus melanjutkannya? Li Baojun mengangguk, benar, lanjutkan sampai satu pihak menang 2 kali berturut-turut. Jika tidak dilakukan dengan baik, ini akan menjadi kompetisi ketahanan, dan jika Anda memperbaiki banyak tungku, setelah menyempurnakan pil tingkat surga yang cukup, Anda akan beralih ke pil tingkat dasar sampai ada hasilnya. Kami harus memenangkan 2 pertandingan sejak awal dan mengalahkan mereka dengan keunggulan luar biasa. Mari kita lihat betapa sombongnya mereka di masa depan. Shen Xiang tiba-tiba tertawa. Pemimpin, apakah kamu akan bertarung juga? Seberapa baik kamu dalam menyempurnakan pil tingkat surga? Li Baojun sangat ingin tahu tentang ini, karena menurut akal sehat, jika Shen Xiang ingin menyempurnakan pelet tingkat surga, dia perlu memahami lebih dari 100 lapisan alkimia ramalan, yang bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan mengandalkan otak yang jenius. Akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengumpulkannya sedikit demi sedikit, dan bahkan tuannya yang mengerikan, Li Tianjun, membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyeberangi jurang ini. Shen Xiang tersenyum misterius, saya tidak akan menyeret Anda ke bawah, jangan bilang Anda tidak mempercayai level saya. Li Baojun dan Duan Chong saling memandang dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Meskipun Duan Chong bukan pembuat pil, dia masih memiliki pemahaman tentang pemurnian pil. Dengan usia Shen Xiang saat ini, dapat dikatakan bahwa tidak mungkin baginya untuk menyempurnakan pil tingkat surga tingkat rendah, karena alkimia peramalan yang tidak normal semacam itu mengharuskan seseorang untuk menguasai lebih dari 120 lapisan, yang membutuhkan banyak lapisan. Waktu untuk terakumulasi, dan berapa tahun Shen Xiang hidup untuk mencapai level itu, sungguh sulit dipercaya. Dan tidak ada seorang pun yang pernah memahami begitu banyak alkimia ramalan dalam waktu sesingkat itu. Siapkan tempat. Karena pihak lain telah memberi kita pil, kita harus menerimanya. Shen Xiang tersenyum, lalu mengubah penampilannya. Wang Qiangjin telah membangun kembali kota pil, dan sekarang dia telah membawa sekelompok besar orang. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menghancurkan prestise kota penakluk naga. Terlihat bahwa mereka sangat percaya diri, seolah-olah mereka dapat dengan mudah mengalahkan kota penakluk naga, dan jika mereka benar-benar menang, itu akan menjadi pukulan besar bagi kota penakluk naga. Meskipun Shen Xiang telah lama mengetahui keberadaan Wang Qiangjin, ini adalah pertama kalinya dia melihatnya dengan matanya sendiri. Dia jauh lebih tua dari gambaran yang diberikan Long Sui padanya, dan Sumei Yao serta Bai Yuyu tidak berani melepaskan kesadaran mereka saat ini, kalau-kalau Wang Qiangjin mengetahuinya. Lokasi kompetisinya adalah tanah datar luas di depan kamar penakluk naga. Biasanya, tempat ini digunakan oleh alkemis level rendah untuk menjual pil level rendah, dan terkadang digunakan untuk mengadakan kompetisi semacam ini. Ada banyak orang yang berdiri di sekitarnya, dan agar semua orang dapat melihat situasi kompetisi, mereka diperbolehkan melayang di udara untuk menonton, dan tidak dilarang terbang. Sang alkemis yang dikirim oleh Istana Dewa Api adalah seorang lelaki tua. Babak ini, mereka akan memutuskan pil apa yang akan disuling. Yang ingin saya sempurnakan adalah 9 kematian terbang dan... Apakah Anda punya bahan obat? Orang tua itu bertanya pada Li Baojun. Li Baojun adalah master pavilion kamar penakluk naga, dan keterampilan alkimianya sangat tinggi. Saat Li Baojun mengerutkan kening,
Shen Xiang berkata, "Ya." Shen Xiang sudah lama mendapatkan bunga terbang 9 kematian, dan dia juga telah mengeluarkan beberapa di antaranya. Namun, dia tidak berencana menggunakan flying dan untuk membiarkan dirinya naik, karena dia merasa jika dia tidak menjalani Nirvana Doom, itu akan menjadi kerugian baginya. Sejak dia menjalani Nirwana, meskipun malapetaka Nirwana yang dia temui semuanya sangat tidak normal, dia mampu mengatasinya. Menjalani Nirwana Doom merupakan salah satu bentuk latihan baginya, sesuatu yang bermanfaat baginya. Namun, yang lainnya tidak seperti dia. Melintasi Nirvana Doom berarti akhir hidup mereka bagi banyak orang, tetapi sejak Ditian terlahir kembali dan berbagai dunia bergabung, ada banyak pil berlevel tinggi, menyebabkan kekuatan keseluruhan orang-orang di sini meningkat banyak. Saat melewati Nirvana Doom, peluang mereka untuk menang juga meningkat pesat, namun jika ada flying dan masih banyak ahli yang menginginkannya. Shen Xiang mengeluarkan 2 bunga hitam dan memberikannya kepada Li Baojun, yang segera menarik perhatian para ahli dari Fire Divine Palace. Istana Dewa Api sudah menduga bahwa kemungkinan besar dialah yang akan berpartisipasi dalam putaran kedua kompetisi tersebut. Mereka tidak menyangka akan ada harimau yang berjongkok dan naga tersembunyi di kota penakluk naga, dan sebenarnya akan ada seseorang yang bisa mengeluarkan bunga terbang 9 kematian. Elderly, apakah Anda pernah menyempurnakan flying dan sebelumnya? Shen Xiang diam-diam mengirimkan ke Li Baojun. Bunga 9 kematian melonjak sangat langka, dan melonjak jarang muncul. Shen Xiang tiba-tiba mengkhawatirkan Li Baojun. Aku belum pernah menyempurnakannya sebelumnya, tapi kamu tidak perlu khawatir. Aku yakin aku bisa menyempurnakannya lebih baik dari dia. Li Baojun menerima bunga 9 kematian yang melonjak, dan ada juga tas penyimpanan. Itu adalah bahan tambahan yang diberikan Shen Xiang kepadanya, dan bahan tambahan ini semuanya berkualitas tinggi, dan telah dipelihara oleh cairan ilahi ciptaan. Lelaki tua dari Istana Dewa Api memasang ekspresi tenang, alisnya menunjukkan rasa percaya diri, seolah-olah dia pasti menang. Dia mengeluarkan tungku pil Jasper, dan setelah melihat tungku pilnya, Su Meiyao berseru dengan suara rendah, "Tungku harta karun giok abadi. Apakah ini sangat kuat?" Shen Xiang bertanya. "Ya, saat itu, saya sangat ingin mendapatkan tungku pil ini, tetapi tuan saya tidak dapat menemukannya bahkan setelah mencari dalam waktu yang lama. Tungku pil ini benar-benar jatuh ke tangan Istana Dewa Api, tidak heran. Ini adalah puncaknya, peralatan abadi tingkat," kata Su Meiyao. "Kalau begitu aku akan memikirkan cara untuk mendapatkannya dan memberikannya padamu." Shen Xiang tertawa. "Tidak perlu, kamu hanya perlu membantuku menemukan tungku pil asliku." Pada saat itu, meskipun tuanku tidak membantuku menemukan tungku harta karun giok abadi ini, aku sendiri yang membuat yang cukup bagus. Sayang sekali benda itu direnggut oleh seseorang. Su Meiyao menghela nafas. Ketika Chen Xiang bertemu dengan sepasang dewi abadi dan iblis yang tak tertandingi di dasar tebing, mereka berdua dirampok hingga bersih, dan seluruh tubuh mereka ditelanjangi. Benar-benar pemandangan yang menyedihkan. Tungku harta karun giok abadi, saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan dapat melihat tungku pil ini seumur hidup saya. Dikatakan bahwa itu adalah tungku pil Bisia dan immortal saat itu. Li Baojun juga seseorang yang tahu apa yang baik untuknya. Namun, dia mengatakan bahwa tungku pil yang paling kuat adalah tungku Yanlong milik Shen Xiang. Itu adalah hal yang bagus, tetapi dengan level Shen Xiang saat ini, dia masih tidak dapat menampilkan kekuatan tungku Yanlong. Itu benar, Bisia dan immortal adalah kepala dan immortal dari Istana Dewa Api milikku. Tungku pil ini diberikan kepadaku olehnya, kata orang tua itu. Ketika semua orang mendengar ini, mereka berteriak ketakutan di dalam hati. Mereka belum pernah mendengar tentang Bisia dan immortal itu, tetapi mereka tahu bahwa dia adalah seorang dan immortal, seorang pria yang bisa memurnikan pil abadi, dan kepala dan immortal dari Istana Dewa Api Alam Surga. Seberapa kuatkah itu? Terlebih lagi, satu tungku pil dapat membuat Li Baojun sangat terkejut,
sehingga membuat mereka merasa hormat terhadap kekuatan istana Dewa Api. Bisia dan Immortal, wanita jalang itu, benar-benar pergi ke istana Dewa Api. Dia beruntung, kalau tidak, kita pasti akan menelanjanginya saat itu. Su Meiyao mendengus. Shen Xiang sekarang tahu cara para wanita ini membalas dendam. Su Meiyao dan Bai Yuyu telah melakukan ini sebelumnya, tetapi musuh mereka semua adalah wanita. Dia tidak pernah mengira akan ada begitu banyak pejuang wanita kuat di alam surga. Siapa pria yang menelanjangimu? Shen Xiang bertanya. Jangan tanya. Su Meiyao menghindari pertanyaan ini. Ketika lelaki tua dari Istana Dewa Api melihat bahwa semua orang sedang melihat tungku giok abadi miliknya dengan mata membara, dia merasakan rasa bangga di hatinya. Sebagai perbandingan, tungku pil yang diambil Li Baojun tidak bisa dibandingkan dengan milik pihak lain. Dari sudut pandang ini, gerbang penakluk naga telah kalah sedikit, namun alkimia bukanlah kompetisi tungku pil, melainkan kompetisi individu. Seorang alkemis yang benar-benar kuat, meskipun tungku pilnya buruk, masih dapat menyempurnakannya ke level tertinggi. Wang Qiongjin tertawa dingin, Li Baojun, kamu seharusnya menjadi murid Li Tianjun, kan? Itu benar. Li Baojun menjawab dengan acuh tak acuh. Semua orang kaget, meski ada rumor yang benar, namun mereka tidak pernah memastikannya. Mereka tidak pernah mengira bahwa Li Baojun benar-benar murid raja dan yang menjelajahi alam fana saat itu. Wang Qiongjin tertawa dengan nada menghina, tahukah kamu bahwa tuanmu kalah telak saat bersaing dengan Bisia dan Immortal di alam surga? Dia kehilangan segalanya. Dan orang yang bersaing denganmu saat ini adalah murid Bisia dan Immortal. Beberapa saat yang lalu, semua orang masih takjub bahwa Li Baojun adalah murid Li Tianjun, namun ketika mereka mengetahui bahwa Li Tianjun telah tersesat secara menyedihkan di alam surga, mereka langsung menghela nafas dalam hati. Li Baojun tidak terlalu terpengaruh, dan hanya berkata dengan acuh tak acuh, ini adalah hal yang baik untuk tuanku, dia membutuhkan pelatihan semacam ini, selama dia belum mati, dia masih bisa membuat pil, jadi bagaimana jika dia kalah? Bukankah menang atau kalah itu normal? Bukankah kita harus menentukan pemenang dan pecundang nanti? Saat mereka berbicara, Li Baojun telah memproses banyak bahan obat. Kemudian, dia menutup matanya dan melemparkan bahan obat ke dalam tungku pil. Tadi, perkataan Wang Qiongjin tidak berpengaruh apapun padanya, yang membuat Wang Qiongjin diam-diam mengatupkan giginya. Kondisi mental Li Baojun yang kuat juga membuat semua orang diam-diam mengaguminya. Dan di saat yang sama, mereka juga diam-diam membenci wanita tua dari Istana Dewa Api. Dia jelas tahu bahwa mereka akan mengadakan kompetisi penting, namun dia masih ingin menyerang mereka seperti ini. Shen Xiang tiba-tiba tertawa, Bisia dan Immortal adalah wanita yang kalah sampai berlari telanjang di alam surga, kan? Hehe, saya ingat saat dia bertaruh dengannya, dia terus berkompetisi dalam pemurnian pil setiap kali dia kalah. Dia akan melepas sepotong pakaiannya, dan pada akhirnya, dia kalah hingga tidak ada satupun pakaiannya yang tersisa, bahkan dia harus berjalan-jalan di jalanan kota besar. Mendengar ini, semua orang mulai membayangkan, tetapi kata-kata Shen Xiang selanjutnya membuat semua orang merasa seperti baru saja memakan lalat. Semuanya, jangan biarkan imajinasimu menjadi liar. Bisia dan Immortal itu sudah tua. Adapun seperti apa dia, haha, Shen Xiang memandang Wang Qiongjin dan tertawa.